Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Halisa Ramadhani. Saya Rosnia Akmalia. Saya Nala Putri Askia. Saya Nurkayla Subriana. Saya Wina Zahira. Saya Alisa Maharani. Kami di sini ingin menjelaskan perubahan pola komunikasi dari surat hingga media sosial. Komunikasi telah berkembang jauh. Awalnya, manusia purba di zaman batu mulai berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaan lewat isyarat atau gerakan. Mereka bisa mengirim sinyal dengan drum api dan whistle. Kemudian, manusia mulai berkomunikasi lewat lukisan gua, sejenis seni paralel yang ditemukan di dinding dan langit-langit gua. Salah satu bentuk komunikasi awal adalah era pengirim pesan unta. Masyarakat dulu menyampaikan pesan lewat seorang pengirim yang mengendarai unta. Lainnya adalah merpati pengirim pesan. Mereka pertama kali digunakan pada ke-77. Setelah burung merpati pengirim, muncul layanan kartu pos pertama pada tahun 6 BC. Kartu pertama yang diproduksi secara komersial dibuat tahun 1861 oleh John Charlton di Philadelphia dengan bantuan Thomas A. Watson, karyawan bengkel, mesin Boston. Alexander Graham Bell menciptakan prototipe telepon listrik pertama pada tahun ke-1867. Setelah telepon pertama, komunikasi berkembang lebih lanjut dengan penemuan internet dan World Wide Web. Kami mulai digunakan pada tahun ke-1989. Medium informasi global, World Wide Web, atau hanya web, ditemukan oleh tim Berners-Lee. Lompat ke depan, komunikasi kini semakin mudah dengan penemuan Hello kedua. Perangkat komunikasi terenkripsi lengkap untuk kantor dan rumah modern di seluruh dunia. Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Dengan komunikasi, kita bisa saling bertukar informasi, menyampaikan perasaan, dan menjaga hubungan dengan orang lain. Tapi, cara manusia berkomunikasi ternyata sudah mengalami banyak perubahan loh. Dari zaman surat hingga sekarang kita kenal sebagai media sosial. Yuk kita bahas bersama-sama. Di masa lalu, surat merupakan sebuah cara atau alat untuk berkomunikasi jarak jauh, di mana orang menulis surat lewat kertas, lalu mengirimkannya lewat pos. Proses ini memakan waktu lama, apalagi jika tujuan surat jauh. Balasan pun baru diterima setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Walaupun lambat, surat memiliki cara tersendiri, karena penuh makna dan biasanya disimpan sebagai kenang-kenangan. Oke, selanjutnya perubahan berikutnya datang dari telepon rumah. Dengan telepon rumah, semua orang bisa bicara langsung tanpa harus menunggu lama seperti surat. Namun, telepon rumah mempunyai keterbatasan seperti biayanya yang cukup mahal dan digunakan di tempat yang tertentu. Dan tidak semua keluarga memilikinya. Perubahan besar berikutnya terjadi dengan hadirnya handphone. Handphone memberikan fitur yang namanya SMS. SMS menjadi cara baru untuk mengirimkan pesan secara cepat dan praktis. Meskipun SMS berbayar dan karakternya terbatas, masyarakat tetap sangat terbantu. Dengan adanya handphone, dapat membantu kita menelpon orang di mana saja dan kapan saja. Tidak harus berada di dalam rumah seperti pada saat kita menggunakan telepon rumah. Selanjutnya, internet membawa perubahan besar. Dengan internet, berbagai orang bisa bertukar pesan melalui chatting atau email dengan platform seperti Yahoo, Messenger, dan Facebook. Dengan ini, komunikasi tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih luas karena dapat bertukar informasi dari berbagai belahan dunia. Masyarakat mulai mengenal media sosial sebagai sarana informasi, foto, dan pendapat. Sekarang kita berada di era media sosial modern. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi dalam hitungan detik. Tidak hanya lewat pesan teks saja, melainkan juga lewat panggilan video, serta berbagi foto, video, hingga informasi ke seluruh dunia secara instan. Semua bisa dilakukan hanya lewat satu genggaman saja,
membuat komunikasi menjadi semakin mudah dan tanpa batas. Perubahan pola komunikasi menunjukkan betapa teknologi telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Dari dulu hingga sekarang, Tujuan komunikasi tetap sama, yaitu menghubungkan manusia meskipun caranya terus berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.